Shalom saudari, bagaimana kabarnya semua? Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan pasti akan terus mengalami tuntunan pimpinan Tuhan sehingga keadaan kita hari lepas hari akan semakin menjadi bertambah baik. Amin. Yuk, sebelumnya kita masuk di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang berjudul kemenangan di masa kesesakan. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kami bisa bersyukur karena ada tuntunan Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan juga Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Sebab itu berbicaralah, pakai tanah liat ini, bejana tanah liat untuk menyampaikan isi hatimu, tuntunanmu, dan juga firmanmu sendiri katakan bahwa Injil Kerajaan Allah ini disampaikan bukan hanya dengan hikmat perkataan, tapi kuasa. Sehingga setiap yang mendengar, dan juga Tuhan yang melihat dan percaya bahwa semua ini datang dari Tuhan akan melihat kuasa Tuhan yang nyata. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Ya, saudara-saudari, tema hari ini adalah kemenangan di masa kesesakan. Amin ya. Saudara-saudari, yang kita pakai adalah suatu terjemahan dari TPT. Ya, TPT adalah singkatan The Passion Translation. Saya suka
Dengan terjemahan ini, ya kenapa? Karena kita lihat contohnya dalam misalkan Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, ya, aku berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Itu terjemahan kalau di dalam Alkitab Anda dan saya terjemahan bahasa Indonesia, ya, saudara. Tapi dalam TPT akan menerjemahkan ya seperti ini, saudari. Aku sangat mengasihimu, ya. Aku ingin memelukmu karena sekarang Engkau telah menjadi kekuatanku. Saudara-saudari, menarik sekali bahwa DBT menerjemahkan kasih, dan memang benar ini bahasa kasih di sini adalah kasih yang berlimpah sehingga kita mau mengekspresikan dengan sentuhan, menyentuh. Makanya dikatakan aku sangat ingin memelukmu. Saudara lihat gak bahwa terjemahan ini menunjukkan ekspresi hubungan yang lebih personal, sehingga banyak sekali hal yang kita bisa dapat di situ, saudara-saudari. Dan hari ini kita mau pakai Mazmur 18. Mazmur 18 kalau Anda baca cukup panjang, tetapi ini Mazmur yang luar biasa, revelation-nya banyak sekali. Dan hari ini Tuhan mau kasih kita penyingkapan dari Mazmur 18, saudara-saudari, ayat 35 bahasa Inggrisnya. Tetapi bahasa Indonesianya ada di 36. Ya, bahasa Indonesia yang dikatakan begini ya, terjemahan TPT. Yang buat saya itu luar biasa. Engkau memberiku kuasa untuk menang dengan hadiratmu yang melingkupi. Kuasamu di dalam membuatku kuat untuk menundukkan. Dan dengan membungkuk dalam kelembutan, Engkau menguatkanku dan membuatku besar. Saudara-saudari, ini ayat yang luar biasa, saudari. Buat saya, ini yang Tuhan berikan. Tuhan wahyukan, Tuhan bukakan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa kesesakan. Pertama, langsung aja. Firman ini, lihat ya, firman di TPT itu selalu bisa membuat manusia adalah makhluk yang lebih mudah mengingat ketika ada gambaran. Dan TPT banyak sekali berikan gambaran. Ya, misalkan yang tadi, memeluk, melingkupi sekarang, gitu ya. Terus membungkuk, itu masuk dalam pikiran kita, tetapi ketika kita diwahyukan, kita mengerti makna-maknanya, itu luar biasa. Dan kita akan melihat pewahyuan ini sambil ditopang oleh ayat-ayat lain di firman Tuhan. Oke ya? Saudara, yang pertama, mengalami kemenangan di masa kesesakan di dalam Mazmur ini, dan sesuai juga dengan pola yang Tuhan berikan kepada kita, pertama adalah, saudara, kuasa untuk menang. Ketika Anda mengalami kesesakan, Anda harus lihat, Anda harus percaya, Anda dan saya harus percaya bahwa kita telah diberi kuasa untuk menang. Amin. Pertama, ketika berjalan di dalam kesesakan, Anda tidak melihat dulu apa yang kita hadapin, tetapi Anda melihat dulu bahwa kita telah diberi kuasa untuk menang. Amin, saudari. Nah, menarik, saudara-saudari, bahwa ketika Mazmur 18 ini diberikan, walaupun di bagian terakhir 36 bahasa Indonesianya, saudara, tetapi sesungguhnya Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia telah diluputkan dari serangan ataupun juga dari kejaran musuh-musuhnya, terutama Raja Saul yang dia mengabdi, saudara-saudari. Tetapi Saul mau membunuh dia. Nah, ketika Daud menulis Mazmur ini, dia sudah dibebaskan. Tetapi kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, dia seperti mengatakan begini, saudara, ya. Misalkan di ayat 5-nya, dikatakan dan 6, tali-tali maut dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku dan perangkap maut terpasang di depanku. Saudara-saudari, dengan kata lain, ya, seperti begini. Memang waktu Daud menulis ayat ini, ayat-ayat Mazmur 18, dia sudah diluputkan. Tetapi dia bukan hanya menceritakan tentang terima kasih, bersyukur, tetapi dia menceritakan keadaan dia sebelumnya. Nah, saudara, saya dapat gambaran begini, pokoknya begini, saudara-saudari. Saudara, seringkali ketika kita berjalan di dalam kesesakan pergumulan yang kita lalui, saudara, Tuhan mau ajak kita seperti membaca suatu history, sejarah. Artinya apa? Sudah terjadi. Artinya begini, saya mengatakan begini, ketika Anda mengalami kesesakan, Anda harus mulai melihat bahwa apa yang saya alami ini adalah suatu history di mana hasil akhirnya sudah ditentukan, yaitu keluputan, kemenangan. Ketika Anda baca Mazmur,
Daud menulis Mazmur, dia sudah diluputkan. Sehingga ketika dia tulis ayat 5 dan 6 bahwa tali-tali maut telah menjerat dia, hasil akhirnya tetap bahwa dia akan menang. Dia akan luput. Amin, saudara. Ini berbicara tentang iman, saudara-saudari. Benar kan? Jadi Anda ngelihat, inilah iman. Di dalam iman, maka iman ini berbicara bahwa Anda menerima, saudara, dari Tuhan. Bahkan sebelum Anda butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan di dalam Roma 8:32 dikatakan bahwa kalau Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan, ingat ya, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya bukan di dalam Dia, dengan Dia. Ketika Anda terima Yesus, Anda diberikan Yesus untuk menebus kita, maka segala sesuatu termasuk kemenangan Anda, pertolongan kita, semua sudah disediakan. Jadi, ketika kita berbicara iman dalam Alkitab, iman bukannya adalah Anda berusaha untuk mendapatkan, Anda berusaha untuk supaya Tuhan berikan. Bukan. Tetapi iman adalah respon karena Anda tahu itu sudah diberikan. Oleh sebab itulah saya mau katakan iman yang benar adalah karena kita telah menerima dulu. Anda melihat dulu. Seperti tadi Anda baca ketika Anda menghadapi masalah, punyalah iman. Imannya Anda ngelihat bahwa masalah ini itu seperti membaca sejarah hidup Anda. Hasil akhirnya sudah ketahuan. Bahwa bersama Tuhan, sejarah kita adalah kemenangan. Anda ngerti? Coba saya rangkum begini, saudara, supaya lebih mudah. Ketika kita berjalan dalam masalah, jangan Anda melihat bahwa bagaimana supaya saya menang. Karena sejarah Anda, jalan hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah dipimpin, dituntun pada jalan kemenangan. Kita pasti menang, sudah diberikan kemenangan itu. Jadi ujungnya adalah pasti kemenangan, kelegaan, saudari. Itulah yang kita harus pegang ketika ngadepin kesesakan. Tapi harus kita lihat dengan iman. Bagaimana mungkin, Pak? Itu sangat mungkin karena kita yang telah terima Yesus, maka kita sudah diberikan segalanya. Segala yang kita butuhkan, termasuk untuk kesembuhan, kemenangan, kecukupan, segala sesuatu, saudara. Amin. Makanya itulah iman yang benar dari Alkitabiah adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita tahu, sehingga iman itu adalah suatu respon positif karena kita tahu bahwa kita telah memiliki, telah diberikan oleh Tuhan. Amin. Ini dia. Yang pertama, kita harus melakukan itu. Yaitu, ketika mengalami kesesakan, berjalan kesesakan, ya, lihat, kita telah diberi kemenangan dengan mata iman. Walaupun yang kita hadapi saat itu berat, tapi kita tahu di depan sudah pasti Tuhan sudah sediakan. Amin. Yang kedua, saudara-saudari, dikatakan dalam sini, hadirat-Mu yang melingkupiku. Hadirat Tuhan melingkupi kita. Yang kedua, ketika bicara mengalami kemenangan di masa kesesakan, yang kedua adalah saudara melihat bahwa kehadiran Tuhan yang melingkupi kita. Banyak orang percaya melihat kehadiran Tuhan. Wow, Tuhan, Kau hadir di sini sehingga semua bulu kuduknya merinding, perasaannya senang, kemudian juga sukacita. Nggak salah, saudara-saudari. Tetapi tahukah Anda bahwa banyak kali pernyataan kehadiran Tuhan diperlihatkan ketika bangsa ataupun umatnya sedang ketakutan. Ketika bangsa Israel sedang ditekan oleh orang-orang Midian dan Filistin, saudara, Tuhan hadir. Contoh, pada Gideon, dia sedang ketakutan, tapi Tuhan hadir. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, di Laut Merah, saudara, mereka sedang ketakutan, putus asa, tetapi hadirat Tuhan ada di situ. Jadi hadirat Tuhan kadang tidak membuat Anda merasa, wow, tenang, bahagia, sukacita. Kadang-kadang begitu, tapi nggak selalu. Tetapi di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, dikatakan dalam Keluaran 33, ayat 14, ini terjemahan dari Indonesian Modern Bible Society, Modern Bible, saudara-saudara, maaf. Ini lebih sesuai dengan terjemahan aslinya, dikatakan kehadiran Tuhan akan menyertai dan memberikan ketentraman, memberikan peace, shalom, rest kepada kita.
Saudara, kadang kehadiran Tuhan bukan membuat kita jadi hiper, tetapi memberi kita jadi rest, tenang. Ketika Tuhan hadir, saya tahu masalah saya. Walaupun keadaan sekeliling saya macam-macam, tetapi saya akan tenang. Saudara ngelihat nggak? Bahwa tadi, iman membuat kita yakin hasil akhirnya apa. Tetapi perlu penyertaan Tuhan untuk kita dapat bertahan dan dalam perjalanan menuju hasil yang sudah Tuhan tentukan. Karena dari perjalanan masa sesak ini sampai kepada hasil akhir, masih perlu berjalan proses. Dan kadang di sini kita nggak tahu berapa lama. Disinilah kita butuh penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang melingkupi kita, saudara-saudari. Melingkupi setiap aspek kita. Saya melihat bahwa ketika Tuhan melingkupi, saudara, saya bayangkan Tuhan memeluk ataupun menutup kita. Seperti Anda baca bahwa kita di bawah kepak sayap Tuhan. Kita di bawah kepak sayap Tuhan tuh seperti dilingkupin. Ketika Anda dilingkupin, semua aspek hidup kita dilingkupin. Saudara-saudari, Tuhan ngerti semua, ya. Jadi sehingga ketika Anda berjalan di dalam kehadiran Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kesadaran penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar bahwa mukjizat pasti terjadi. Ya, amin, pasti terjadi, tetapi kehadiran Tuhan membuat Anda tenang, walaupun masih bergumul dan belum melihat. Dan membuat juga Anda tahu bahwa semua aspek hidup saya di-cover, ditutup, disentuh oleh kehadiran Tuhan. Dan kalau disentuh oleh kehadiran Tuhan, maka semua jadi baik. Sel-sel tubuh saya yang masih sakit ketika dilingkupi oleh Tuhan, maka disentuh. Akan baik-baik, akan tenang, hingga akhirnya sembuh total. Kebutuhan hidup saya akan disentuh, walaupun saya masih penuh kekurangan, tetapi saya akan tetap bertahan sampai akhirnya akan melihat kelimpahan dari Tuhan. Saudara-saudari, banyak sekali aspek kehidupan yang harus kita izinkan Tuhan sentuh semuanya. Karena ketika dia lingkupin, maka Anda akan rest, tenang, shalom. Walaupun kita belum mengalami dan melihat apa yang Tuhan janjikan, tetapi kita bisa tenang. Saudara, banyak orang percaya ketika dia menantikan Tuhan, dia nggak merasakan dan tidak mau melihat kehadiran Tuhan. Pada kehadiran itulah yang membuat kita tetap damai sejahtera berapa lama pun kita menanti, saudara-saudara. Amin. Kemudian apalagi saudara-saudara yang Mazmur 18 ini katakan, saudara-saudari, tadi Tuhan memberi kita kuasa untuk menang. Kedua, Tuhan melingkupi dengan kehadirannya. Dan ketiga, saudara-saudara, yaitu kuasamu membuatku kuat untuk menundukkan. Maksudnya apa sih menundukkan ini, saudara-saudara? Saudara-saudari, maksudnya adalah menundukkan pikiran dan perasaan. Ini bagian kita yang paling besar, saudara-saudari. Banyak orang ketika menantikan Tuhan, ketika berjalan kesesakan, dia terus minta bagian Tuhan. Bagian Tuhan udah pasti. Tuhan sudah sediakan. Roma 8:32, kita sudah diberikan Yesus, maka apalagi yang dia tahan, semua pun diberikan dengan pemberian Yesus itu, saudari. Luar biasa. Tetapi bagian kita, jangan tuntut Tuhan aja. Tuhan pasti setia, pasti iya dan amin. Tapi bagian kita, tundukkan. Ketika berjalan kesesakan, yang menjadi masalah adalah kadang kita tidak mau menundukkan pikiran dan perasaan kita, sehingga kita perasaan kita, pikiran kita, akhirnya kita jadi khawatir, jadi terbeban berat, saudara-saudari. Saudara-saudari, buatlah pikiran perasaan kita tunduk pada pikiran Kristus, tenang, semua baik adanya, walaupun berat sekalipun, tapi Tuhan pegang kendali. Yang bagian kita lah tundukkan itu. Ada apa yang harus ditundukkan? Saya mendapatkan ada tiga area yang harus kita tundukkan di pikiran kita ini, supaya perasaan kita jadi benar. Satu, yaitu kita harus tundukkan pikiran yang hanya fokus pada kelihatan yang fisik, saudara-saudara. Firman Tuhan, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Dengan kata lain, mengatakan, saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan, hey, yang kelihatan lebih, yang tidak kelihatan, yang roh, yang datang dari Tuhan, itu kekal, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih menentukan, dan sesungguhnya itu yang menentukan keadaan yang kelihatan, saudara-saudari.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saudara, dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat yang fisik. Banyak orang percaya ketika masih menanti, kemudian keadaan sekelilingnya, yang fisik, yang fisikal, yang kelihatan, saudara-saudara, bertambah buruk, keuangan makin kacau, sakit makin sakit, saudara. Kemudian mulailah mereka panik. Tapi firman Tuhan katakan, tundukkan pikiranmu, tundukkan. Jangan hanya ngelihat yang fisik, mulai ngelihat kepada yang roh. Firman Tuhan adalah roh. Tuhan berkata bahwa engkau akan naik dan bukan turun. Ya, kita akan hidup di dalam segala kelimpahannya, kelimpahan Tuhan. Kemudian juga bilur Yesus menyembuhkan kita. Saudara, sepertinya ayat ini sudah ada di luar kepala kita, tetapi bukan harus ada di kepala, tetapi harus ada di hati kita, sehingga mempengaruhi pikiran kita. Gak dikuasai oleh yang fisik, tetapi mulai dikuasai oleh yang roh, firman Tuhan, saudara. Yang kedua, pikiran apa yang harus kita tundukkan? Pikiran yang selfish, saudara-saudari, yang mementingkan diri sendiri. Anda gak akan melihat ketenangan ketika Anda mulai berjalan di dalam keselfishan, mementingkan diri sendiri, karena Anda tahu gak bahwa solusi yang Tuhan berikan, jalan keluar yang Tuhan berikan, selalu disediakan bukan hanya baik buat kita, tetapi juga baik buat orang lain dan semua komunitas ataupun juga orang-orang percaya. Begitu banyak orang-orang percaya, begitu selfish, saudara-saudari, sehingga akhirnya mereka sendiri dengan keselfishan mendatangkan kekecewaan, mendatangkan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka hanya mikirin diri sendiri, yang terbaik buat mereka sendiri aja. Ketika Anda mulai memikirkan orang lain, seringkali jawaban dalam kehidupan kita adalah ketika kita mulai memikirkan orang lain, dan karena Tuhan memberikan jawaban dalam satu paket. Yaitu juga jawaban buat orang lain, saudara-saudari. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5 jelas, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Hendaklah hidupmu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki Kristus juga, saudara-saudari. Bukankah kita selalu ada bersama dengan orang lain? Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri, karena Anda akan bertambah sesak ketika Anda berjalan dalam kesesakan. Tapi ketika Anda mulai tidak selfish, mulai mementingkan orang lain, bahkan ketika saya masih butuh, saya punya kekurangan secara finansial, ekonomi, tetapi Anda tetap pikir orang lain dan Anda berani berbagi, saudara, Anda akan melihat kuasa yang luar biasa terjadi, saudara. Ketika Anda punya masalah, tetapi Anda tetap memikirin orang lain, masalah-masalah orang lain, maka Anda akan melihat banyak sekali hikmat yang Anda berikan, ya, tuntunan yang Tuhan berikan kepada orang lain lewat Anda, akhirnya itu akan membuat juga pertolongan, artinya itu hikmat juga buat masalah kita. Saya seringkali mengalami hal itu, saudara. Kita nggak ada apa-apanya. Saya nggak merasa saya lebih hebat dari yang lain, tapi saya memiliki beban aja untuk mau peduli dengan orang lain. Dan ketika saya mendengar masalah-masalah mereka, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan masukan-masukan buat mereka. Ternyata ketika saya sampaikan, dan tiba-tiba itu menggema kepada saya, tiba-tiba itu juga buat saya, saudara, dan saya lega sekali. Nah, itu dia. Kembali kepada ini. Yang ketiga, saudara, yang harus kita tundukkan adalah, saudara, pikiran yang terpisah dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita ini ranting, harus terhubung, jangan memiliki pikiran terpisah. Ya. Dan kalau Anda pikir, Pak, saya nggak merasa saya terpisah. Saudara, bukan yang Anda rasa, bukan yang Anda pikir, tetapi apa yang terlihat. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal di dalam Tuhan artinya tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih Yesus. Bukan kasih Anda dan saya. Kasih Yesus yang sampai rela memberikan hidupnya buat kita. Kasih yang terbesar. Oleh sebab itu, saudara, kapan Anda merasa terpisah dari Tuhan? Ya, karena ketika Anda tidak mengenal kasih Tuhan, jangan menyombongkan tentang kasih kita. Seberapa besar kita bisa mengasihi Tuhan tergantung dari seberapa besar kita mengenal kasih-Nya. Semakin kita mengenal kasih, kita akan kagum dan gak mungkin kita gak mengasihi Dia. Yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah karena kita gak mengenal kasih-Nya.
Lalu juga saudara-saudara yang membuat kita nggak terpisah dari Tuhan karena kita merasa tidak dikasihi. Ketika kesulitan, kesesakan datang, masalah datang, kita pikir, Tuhan, kenapa Engkau nggak sayang aku? Kenapa Engkau izinkan masalah ini? Kenapa Kau izinkan sakit penyakit ini? Seolah Tuhan nggak sayang kita. Saudara, jangan perkatakan itu. Pilihlah untuk tidak. Ketika kita mengalami masalah kesesakan bukan dari Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami masalah beban, dijahatin sama orang, Anda jangan katakan itu datang dari Tuhan, seolah-olah datang dari Tuhan, sehingga Anda mengatakan, Tuhan gak sayang saya, Tuhan kenapa Kau izinkan, kenapa Kau biarkan sakitku ini, kenapa aku dibiarkan sakit, Tuhan. Enggak, Anda mulai mengatakan, Tuhan terima kasih. Saat aku sakit ini, Tuhan menyertai aku, dan bahkan memberikan aku kesembuhan. Tuhan terima kasih, aku dijahatin orang. Ketika Kau dijahatin orang, Engkau hadir jadi pembela aku. Maka aku akan melihat pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Aku akan diangkat naik dan akan dibuktikan aku tidak bersalah. Sebab firman-Mu sendiri katakan bahwa setiap tuduhan yang mereka lontarkan dalam pengadilan akan dibuktikan salah. Tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan, ataupun juga perbuatan-perbuatan yang mereka dilontarkan kepada kita yang nggak benar akan dibuktikan salah. Saudara, itu semua karena kasih Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya, itulah bagian dari hamba-hamba Tuhan. Bagian orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari. Amin? Jadi, inilah bagian kita. Bagaimana kita bisa melihat kemenangan di masa kesesakan. Tundukkan pikiran dan perasaan kita. Yang terakhir, saudara, dalam Mazmur 18 ayat 36 ini, ya, dikatakan, dengan membungkuk Engkau dalam kelembutan, Engkau menguatkanku dan membuatku besar. Dahsyat, saudara. Dengan membungkuk dalam kelembutan. Apa sih maksudnya? Saudara-saudari, ada satu kejadian di dalam Yohanes 8, saudari. Ketika ada seorang wanita yang ketangkap berzina, dibawa ke Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, harus apa? Musa bilang, harus dirajam. Tapi apa yang Yesus lakukan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 7 dan sampai 9 kita mau baca, saudara. Dan ketika mereka terus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini, sebab mereka mau merajam sesuai hukum Taurat. Lalu ia membungkuk, ya, dan menulis di tanah. Banyak orang menduga-duga apa yang ditulis Tuhan Yesus. Ada yang bilang katanya dia menulis hukum Taurat. Tapi saya percaya apa yang dia tulis adalah dia menulis tentang Allah mengasihi kita, engkau. Karena tidak ada orang yang benar, tapi Tuhan tetap mengasihi. Anda lihat, perhatikan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, mereka tidak melihat apa yang Yesus tulis, saudara-saudari. Coba kalau mereka lihat apa yang Yesus tulis. Ya, pergilah mereka mungkin dengan malu seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, karena yang tertua tahu mereka berbuat banyak kesalahan. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari. Akhirnya yang hanya melihat apa yang Yesus tulis adalah wanita itu saja yang diam di tempat. Orang-orang yang lain pergi karena mendengar apa yang Yesus katakan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Saudara, menarik. Banyak orang menduga-duga apa yang Tuhan Yesus tulis, tapi saya percaya Yesus menulis Allah mengasihimu, Allah mengampunimu. Dia bicara tentang kasih. Dan tulisan ini dibaca oleh wanita itu, saudara-saudara, yang berdiam di tempatnya. Saudara, ini seperti Tuhan bukakan, wanita ini diam, perempuan itu tetap di tempatnya. Ini bukan bicara tentang secara yang fisik. Tempat wanita ini adalah tempat kita, yaitu saudara-saudara, tempat tertuduh, tempat pesakitan, tempat orang berdosa, tempat orang yang tidak layak. Dengan membungkuk dalam kelembutan, Yesus menjamah ketidaklayakan kita, saudara-saudari.
ketidakkualifikasi kita. Kita nggak qualified untuk diberkatin. Tapi Tuhan sudah sediakan. Yang dibutuhkan wanita ini pengampunan. Tuhan pasti sudah tulis. Allah mengasihimu, Allah mengampunimu. Amin, saudara-saudari. Makanya ketika wanita itu pada akhir pembicaraan Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Karena apa yang Tuhan tulis itu, saudara. Amin. Saudara, membungkuk dalam kelembutan adalah, saudara, akhirnya wanita ini hanya tinggal berdua. Ketika Yesus berdiri tadi, banyak orang begitu banyak, tetapi ketika Yesus membungkuk, semua pada pergi, akhirnya tinggal berdua. Ini bicara hubungan. Anda punya waktu berdua doang sama Tuhan. Anda punya hubungan dengan Tuhan bukan karena rame, datang ibadah rame-rame, Anda baru semangat. Ya, bukan karena ketika persekutuan doa Anda datang, Anda baru Anda luar biasa, tapi Anda berdua doang apa adanya. Bahkan Anda berani ngomong, Tuhan, ini aibku. Tuhan, ini celahku. Dan saat itu Anda melihat Tuhan membungkuk. Tuhan menemui Anda dan saya yang sesungguhnya dalam posisi yang rendah. Karena membungkuk hanya untuk menjangkau sesuatu yang rendah. Saudara-saudari. Dia berdiri karena banyak orang yang menganggap diri mereka hebat, diri mereka lebih baik dari lebih baik memenuhi standar Tuhan. Maka Tuhan harus menemui dengan dia berdiri. Dan ketika berdiri mereka nggak bisa memenuhi standar Tuhan. Tapi Tuhan membungkuk untuk mereka yang melihat saya nggak berguna, saya orang berdosa, saya bodoh Tuhan. Saudara, itulah kita. Milikilah hubungan pribadi, dan kemudian ketika Anda memiliki hubungan pribadi dan melihat siapa kita dengan Tuhan, bahwa memiliki Tuhan itu luar biasa, saudara-saudari. Memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu anugerah yang terbesar. Saudara, maka Anda akan melihat ke Tuhan tidak menghukum kita, tapi justru Dia menganugerahkan hal yang paling dibutuhkan. Ketika engkau butuh pengampunan dosa, maka Dia mengampuni. Ketika engkau butuh disembuhkan, Dia memberikan kesembuhan. Ketika engkau butuh pemulihan, Dia berikan pemulihan. Ketika engkau butuh kecukupan, Dia akan memberikan kelimpahan, saudara-saudari. Amin. Inilah membungkuk dengan kelembutan. Jadi akhirnya saudara-saudari, kita adalah melihat bagaimana mengalami kemenangan di masa kesesakan. Kita tahu bahwa kita telah diberi kuasa untuk menang. Jangan mau yang hal yang lain, saudari. Kemudian melihat kehadiran Tuhan yang melingkupi kita. Kita dengan kehadiran itulah, maka kita tahu kita akan rest, akan tenang di dalam perjalanan ini. Walaupun kita masih mengalami kesesakan. Kemudian tundukkan pikiran dan perasaan kita. Ada 3 bagian area pikiran yang harus kita tundukkan. Itu hal-hal yang sekedar hanya fisik yang kita lihat, yang kelihatan natural doang. Hal-hal yang selfish, saudara. Kemudian hal-hal yang membuat kita pisah dari Tuhan. Termasuk jangan pikiran-pikiran yang nggak layak. Pikiran-pikiran dosa itu membuat pikiran kita jadi terpisah. Tuhan nggak berpisah sama kita. Tuhan nggak jauh dari kita, tetapi pikiran-pikiran itu membuat pikiran yang nggak benar, yang lain, yang duniawi, membuat pikiran kita seperti Tuhan, engkau jauh. Sebenarnya nggak jauh, tapi kita yang menjauh, saudari. Pikiran yang membuat kita, pikiran-pikiran yang mengatakan Tuhan nggak mengasihi kita, saudari, dan yang nggak mengenal kasih Tuhan, dan akhirnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan harapkan anugerahnya. Sebab Tuhan, kalau Anda tahu, Anda punya hubungan pribadi, maka kita akan tahu betapa Tuhan mengasihi kita dan telah memberikan dan telah menyiapkan segala anugerah yang besar yang kita butuhkan. Akhirnya Anda bisa melihat, saudara. Pertama, kita telah diberi kuasa untuk menang bicara iman. Melihat kehadiran Tuhan yang melingkupi kita bicara kasih, saudari. Bagian kita kemudian pikirannya hanya fokus pada jangan fokus pada yang kelihatan, yang fisik, yang natural aja. Itu bicara iman. Kita harus melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kemudian juga pikiran yang selfish kita buang, pikiran yang terpisah dari Tuhan kita buang. Ini bicara tentang kasih. Kita dimulai dengan iman dan kasih. Kemudian kita mulai juga respon terhadap iman dengan iman dan kasih. Hasilnya, saudara-saudari,
anugerahnya. Anda mendapatkan pengharapan Anda di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Anda akan dapat anugerah, saudara. Amin. Anda mengerti Anda dapatkan semua ini. Jangan dibodohi. Ketika dalam perjalanan ini, berapa lama pun juga, Anda masih penuh dengan kesesakan. Bukan berarti kemenangan tidak ada, kemenangan sudah diberikan. Tapi yang perlu kita tahu adalah, kita harus tahu dengan iman, kemenangan itu sudah ada. Tuhan Yesus sudah bayar segalanya, sudah diberikan pada kita. Anda harus juga berjalan, merasakan kehadiran Tuhan yang membawa kedamaian, rest, bahkan di dalam masa-masa sulit kesesakan. Kalau kita mulai tundukkan pikiran dan perasaan kita, lalu mulai saudara punya terus hubungan pribadi dengan Tuhan dan harapkan anugerah. Karena nggak mungkin Dia nggak berikan anugerah yang besar buat kita. Amin. Anda dapatkan? Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih, puji Tuhan sekali dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yesus telah hadir, telah datang, telah menebus kami. Yesus telah memberikan iman buat kami, yaitu kepastian bahwa segala sesuatu telah diberikan, termasuk kemenangan. Hari-hari ini, siapapun juga anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini lewat suara hamba-Mu ini juga Tuhan, biar menggema bahwa kemenangan, solusi, masa depan buat kehidupan mereka sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Semua sudah diberikan. Dan biar mereka pegang dengan iman, dan lalu mereka mulai melihat bahwa kalau mereka belum mengalami perjalanan hidup ini juga mungkin tambah susah, dan hal-hal lain muncul, tekanan-tekanan lain muncul. Satu belum selesai, yang lain sudah datang. Tapi biar kami mengalami kehadiran Tuhan, kasih Tuhan yang memberikan kami ketenangan, rest, bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kami. Masalah bukan dari Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan ada untuk memegang, sehingga kami nggak jatuh, kami nggak tergeletak, tapi kami terus bisa bertahan dan berjalan menuju kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan biar juga kami, Roh Kudus, Engkau yang dalam kami, kekuatan Allah, Engkau bukan hanya melakukan mujizat, tetapi Engkau juga menuntun kami untuk mengalahkan, menundukkan pikiran dan perasaan kami yang nggak benar. Ketika kami hanya berfokus pada realitas, pada hal-hal yang kelihatan dari natural doang, ajari kami untuk melihat ada kuasa supranatural, ada hal yang supranatural terjadi. Ajari kami, Roh Kudus, tundukkan keselfishan kami. Kami manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan, yang adalah kasih, nggak perlu selfish. Dan juga pikiran-pikiran yang terpisah dari Tuhan, yang membuat kami jauh, nggak mengenal kasih, dan merasa nggak dikasihi, dan berbuat sesuatu yang membuat kami jauh. Elahkan kami, Roh Kudus, dan kami juga bersyukur Tuhan. Kau selalu hadir, membuka tangan-Mu untuk kami bisa terhubung sama Engkau, punya hubungan, karena Engkau selalu memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini, mereka berjalan semakin hari, semakin bertambah kuat. Karena kami tahu jalan hidup orang benar, orang-orang yang dikasihi Tuhan, akan semakin hari akan semakin benderang Tuhan. Semakin nyala, semakin melihat pada kemenangan yang datang dari Tuhan. Bikin mujizat-mujizat, kuasa adik kodrati terjadi Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.